2.3.A.8 Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik oleh Yohanes Chrysostomus Jangkut, calon guru penggerak angkatan 6, asal UPTD SD Impres Gawang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Gawang, 9 Desember tahun 2022. Fasilitator Eni Fitriadi. Pengajar praktik Adrianus Lirik. Calon guru penggerak Yohanes Chrysostomus Jangkut. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Peran saya sebagai seorang coach di sekolah. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya memahami dan menyadari bahwa sebagai guru kelas sekolah dasar yang mengampu kelas dan mengajar murid, peran lain yang harus saya lakukan adalah sebagai coach bagi murid dan sesama PTK. Salah satu peran guru yang saya pelajari di modul 1.3 adalah menjadi coach bagi guru yang lain, dan materi pada modul 2.3 ini memiliki kaitan erat di dalamnya. Peran coach ini tidak hanya untuk sesama guru, tetapi dapat dilakukan untuk menuntut murid. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grant, tahun 1999. Coach adalah fasilitator, pembimbing, atau rekan dialog bagi murid atau rekan guru di sekolah yang membutuhkan tuntunan. Peran coach dapat dilakukan kepala sekolah dalam supervisi dan oleh guru terhadap murid dan rekan sejawat. Coachee adalah murid dan rekan sejawat di sekolah yang membutuhkan tuntunan dari kepala sekolah atau guru. Agar peran coach dapat dilakukan dengan baik dalam kegiatan coaching di sekolah, maka keterampilan yang harus saya miliki adalah: pertama, paradigma berpikir coaching. Di antaranya, fokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang kedua, prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Yang ketiga adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Setelah memiliki ketiga keterampilan tersebut, referensi yang digunakan dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot adalah pendekatan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Trisel. Akronim dari rasa adalah receive, appreciate, summarize, dan ask. Dalam praktik coaching di sekolah, langkah yang digunakan adalah alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Yang keempat adalah tanggung jawab.
Keterkaitan materi coaching dengan materi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, keterkaitan materi coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan 3 pemetaan dalam pembelajaran. Yang pertama, minat murid. 2, kebutuhan belajar murid. 3, profil belajar murid. Salah satu cara yang dilakukan guru agar efektif melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan melayani coaching terhadap murid. Dalam coaching, murid diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan pembelajaran yang dihadapinya, potensi yang dimilikinya, peluang yang dapat dilaluinya, dan bentuk tanggung jawab terhadap tugas belajarnya. Hasil kegiatan coaching selain membantu murid untuk dituntun mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri, juga dapat membantu guru memperbaiki kinerja dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid. 3 pemetaan dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat ditemukan oleh guru melalui coaching. 2. Keterkaitan pembelajaran coaching untuk supervisi akademik dan pembelajaran sosial emosional. Letak urgensi pembelajaran sosial emosional untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Salah satu prinsip coaching adalah memberdayakan coaching. Dalam proses coaching, guru yang berperan sebagai coach menuntun murid coaching untuk mengoptimalkan 5 KSE dalam menghadapi dan menemukan solusi masalah yang dihadapi. Dalam sesi coaching dengan percakapan alur tirta, guru yang berperan sebagai coach hadir secara penuh dalam mendengarkan murid atau rekan sejawat yang disebut coachee. Guru dapat melakukan teknik stop mindful listening, di mana materi ini diperoleh dari pembelajaran KSE dalam mengikuti sesi coaching. Sebelum melakukan sesi coaching, coach dapat mengajak coachee untuk melakukan teknik stop mindful listening agar proses coaching berjalan dengan baik dan menemukan solusi dari masalah yang akan dibahas. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Yang pertama adalah paradigma berpikir Among. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran ditandai dengan mindset paradigma berpikir Among. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching sama dengan keterampilan komunikasi yang perlu dimiliki pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat murid. Sistem Among meliputi ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tut uri handayani. Ketiga hal ini adalah semangat guru dalam mengimplementasikan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan guru dalam pendekatan proses coaching. Pendekatan coaching adalah sebuah dialog antara murid dan guru yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan.
Ada 4 cara dapat melatih guru dengan semangat tuturi handayani melaksanakan proses coaching. Pertama, murid adalah mitra belajar. 2. Dialog yang emansipatif. 3. Terciptanya ruang perjumpaan antara guru dan murid. Dan yang keempat adalah kasih dan persaudaraan. Keempat hal ini merupakan kekuatan berpikir dalam dialog murid dan guru. Keempat hal ini juga mengarah pada pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Glickman 2007, Dares 2001. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi: 1. Kemitraan. Proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif. Bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif. Mencakup tujuan dari proses supervisi akademik.